yang turut tutut tutut, bukan ya? Nggak boleh gitu mah. Main peluk-peluk aja. Habis selebrasi bikin gol lu pelukan. Bingung nggak? Sama gue juga bingung. Aduh. Ini konsep hidupnya gimana sih? Selamat datang di Coci TV, konten reaction berita viral dari sudut pandang orang Hai, apa kabar Bray? Semoga sehat-sehat deh ya. Buat yang baru mampir ke Coci TV, selamat datang. Jadi ini adalah Coci TV. Isinya tuh apa sih Coci TV? Isinya itu wortel sama bihun. No, bukan itu risol. Jadi gini ya, gue jelasin ya. Coci TV itu nge-reaction berita yang lagi viral. Ini udah gitu aja sih, simple kan ya. Oke, sekarang kita lihat aja, udah banyak nih berita yang dikumpulin. Kita langsung saja lihat, let's go! Tak pandang logika, pria Jepang nekat pacari seekor kecoa. Pria Jepang bernama Yuta Shinohara menjadikan seekor kecoa sebagai kekasih. Yuta bahkan mengaku bercinta dengan kecoa itu. Bentar, nggak kebayang sih. Kecoa kan kecil tuh ya. Terus kepala kobra itu gede gitu ya. Asli, nggak kebayang. Lanjut, beritanya masih ada nih. Hubungan aneh ini berlangsung sampai setahun. Yuta menamai serangga tersebut dengan nama Lisa. Yang turut tutut tutut, bukan ya? Gini loh. Ada miliaran orang nih di bumi nih. Di bumi ada miliaran orang. Cari satu aja, cewek lah. Kalau nggak cobalah main dating apps, nongkrong biar dapet jodoh gitu ya. Oke, lanjut. Padahal sudah putus, pria ini marah dan rebut HP mantan pacar usai melihat bersama pria lain. Meskipun telah putus, seorang lelaki di Singapura cemburu ketika melihat mantan pacarnya bersama pria lain. Dia lalu mencaci maki perempuan itu dan tiba-tiba merebut ponselnya untuk diperiksa. Nggak boleh gitu mas. Konsepnya adalah ketika udah putus, ya nggak boleh cemburu lagi, apalagi marah gitu loh. Apalagi pakai ngerebut-ngerebut HP, ngebanting. Enggak, cicilannya kasihan tahu, belum lunas di Erafon. Minum ini deh, apa namanya, buat darah tinggi tuh. Jus ketimun, minum dah biar nggak darah tinggi. Lanjut yuk. Viral, pria di Kediri keliling komplek tiap malam Jumat cuma pakai celana dalam. Seorang pria di Kediri keliling komplek tiap malam Jumat dengan cuma pakai celana dalam. Aksinya terekam CCTV dan beredar luas di media sosial. Beberapa netizen mencurigai pria tersebut sedang melakukan ritual. Bukan ritual mungkin, ini bapaknya lagi kepanasan aja kali, gerah gitu ya. Kita kan tahu ya, Jakarta nggak Jakarta doang sih, Indonesia panasnya tuh lagi gila-gilaan itu, jadi mungkin gerah. Kenapa harus malam Jumat? Mungkin dari Senin sampai Kamis dia kerja. Mungkin. Gue nggak tahu, gue belum nanya sama bapaknya ya. Ntar gue tanya. Oke. Vlogger Al Jazeera dipenjara 2 bulan usai bikin konten peluk orang secara acak di jalan. Mohamed Ramzi, seorang vlogger dari Al Jazeera, memicu kemarahan di negara asalnya usai mengunggah video eksperimen sosial dengan memeluk orang-orang secara acak di jalan. Tindakan tersebut dianggap tidak senonoh sehingga Ramzi dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Main peluk-peluk aja, habis selebrasi bikin gol lu pelukan. Gini ya, masih banyak nih kalau kalian mau jadi konten kreator. Aduh, maaf, masih banyak konten yang tidak beresiko tinggi. Kalau ini kan resikonya tinggi gitu, meluk orang di jalan sembarangan, random. Masih untung mata lu nggak dicolok timah panas, tau nggak? Oke, lanjutin. Kelompok pembelot Korea Utara ancam kirim balon pembawa 5.000 DVD drakor ke Pyongyang. Kelompok pembelot Korea Utara yang bermarkas di Seoul mengatakan akan mengirim balon berisi 5.000 DVD lagu populer Korea Selatan melintasi perbatasan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk balas dendam setelah Pyongyang mengirim balon-balon berisi sampah dan kotoran ke Korea Selatan. Sadar nggak? Ini tuh peluang bisnis coy. Gini loh, kumpulin aja nih DVD-nya nih, kumpulin 5.000 kan ya. Kumpulin terus jual di Glodok. Nah, bener kan?
Next lah. Viral aksi unik pria beri hadiah ulang tahun berupa 9 baki telur ayam untuk sang pacar. Disebut bikin happy camer. Sebuah postingan di media sosial menyita perhatian netizen hingga viral. Pasalnya, dalam video tersebut diperlihatkan seorang pria memberikan hadiah ulang tahun kepada pacarnya berupa 9 baki telur ayam. Ini masih tuh pinter loh. Tahu nggak tujuan dia ngasih telur sampai 9 baki itu apa? Buat modal si cewek bikin usaha martabak telur. Nih gue udah beliin telurnya nih ya. Nah lu dagang lah. Nanti si cowoknya udah tinggal longkang kaki aja sambil bagi hasil gitu. Nggak kepikiran kan? Viral, sapi nyangkut di atas genteng rumah warga Pacitan. Seekor sapi bikin heboh karena tersangkut di atap rumah warga Pacitan, Jawa Timur. Dalam video yang viral, sapi berwarna coklat itu terjebak di antara kayu atap. Kondisi atap pun jadi rusak. Bingung nggak? Sama gue juga bingung. Nggak usah lo, nggak usah gue. Lihat muka sapinya nih. Dia sendiri bingung. Perasaan gue tadi ada di kandang, kok sekarang ada di genteng ya? Oke, berikutnya apa lagi nih? Viral, cegil makan daging mentah netizen Jodoh Sumanto. Baru-baru ini viral di media sosial aksi seorang perempuan menyantap daging kambing mentah. Aksinya itu diabadikan dalam satu video dan diposting ulang oleh beberapa akun media sosial. Anjir, bener jodohnya Sumanto ini. Mbak, gini mbak, daging kambing dibakar tuh lebih enak daripada mentah loh. Ini ngasih tahu aja mbak, kalau belum tahu ya, yang dibakar tuh lebih enak daripada yang mentah gitu. Kalau yang mentah juga alot. Gitu, ini rekomendasi aja, siapa tahu belum pernah nyoba daging kambing yang bakar gitu ya. Terus kan daging mentah kambing tuh bau perengus ya. Ente kuat juga nih hidungnya nahan bau perengus ya. Pencuri ini tinggalkan pesan dan nomor HP usai merampok. Langsung tertangkap polisi. Warganet tertawa. Seorang pencuri di Cina meninggalkan pesan dan nomor teleponnya setelah merampok sebuah kantor. Pesan tersebut berbunyi, "Bos yang terhormat, saya mengambil jam tangan dan laptop. Anda harus meningkatkan sistem anti pencurian Anda. Saya tidak mengambil semua ponsel dan laptop karena khawatir akan merugikan bisnis Anda. Hubungi saya jika Anda ingin laptop dan ponsel Anda kembali." Alhasil dia ditangkap tidak lama setelah kejadian. Motivasinya apa nih maling ya? Mungkin dia tuh cuma mau ngasih tahu ke perusahaannya nih, sistem keamanan lu tuh jelek gitu loh, kurang gitu. Mungkin kagak tahu. Lanjut. Sudah jatuh tertimpa tangga, pria ini lamar pacar usai kalah tarung MMA. Ditolak di depan 20.000 orang. Sabar mas. Petarung MMA amatir Lukas Bukovac ditolak di hadapan 20.000 orang saat melamar pacarnya. Lebih menyakitkan lagi, dia ditolak setelah kalah bertarung di oktagon. Combo. Muka udah bonyok nih. Diajar, hati juga bonyok. Apa mama? Sabar. Ceweknya jangan disikut ya. Udah cari aja cewek lain. Banyak. Semangat terus, mas. Yuk. Inilah sosok Siti, nenek asal Malaysia yang viral karena punya 50 suami. Tiap minggu datang 5 orang. Publik dihebohkan dengan kabar seorang nenek asal Malaysia yang memiliki suami sebanyak 50 orang. Setiap minggu selalu datang kurang lebih 5 suami bermalam di rumah nenek bernama Siti itu. Nenek ultimate anjir. Ini lakinya dikumpulin, bikin Liga Tarkam. Ini berapa? 50 ya? Berapa sih? Oh 50. Bisa bikin 4 tim bola itu, asli. Bisa bikin 4 tim bola. Ini kalau liburan, gue curiganya mereka bukan kayak ke tempat wisata gitu, enggak. Bikin tanding sparring. Apalagi berikutnya, pria India dan seekor ular saling gigit, tapi ularnya yang mati. Seru nih, kita baca ceritanya ya, beritanya. Seorang pria di negara bagian Bihar, India, digigit seekor ular berbisa saat sedang tidur. Dia pun bangun dan balas menggigit reptil itu hingga mati. Kelas lobang. Nggak pasrah sama keadaan. Karena dalam posisi itu kan pilihannya cuma lu yang mati, tuh ular yang mati, atau tirai nomor 3. Nggak salah dong ya. Berikutnya yuk. Para peneliti bilang kalau susu kecoa 3 kali lebih bernutrisi dibanding susu sapi.
maaf ya, nanya beneran. Emangnya kecoa punya kelenjar susu ya? Gue nggak tahu. Emang ada ya? Seumur hidup gue belum pernah ngeliat kecoa nyusuin anaknya. Belum pernah gue ngeliat di ujung kecoa lagi netein anaknya sambil digendong pakai kain gitu. Enggak pernah, sumpah asli. Coba yang baca lagi, yang nonton ini coba komen deh, emang bener ya kecoa itu nyusui mamalia gitu. Yuk lanjut yuk. Nikah sesama jenis, Saiful mengaku kelaminnya baru muncul semalam. Aduh, ini konsep hidupnya gimana sih? Kelamin itu kan ya udah ada dari lahir ya, dari brojol langsung nempel gitu. Bukan kayak mangga yang ditanam dulu bibitnya, abis itu tumbuh. Enggak gitu Mas Saiful. Mas Saiful nggak gitu. Ini mungkin yang muncul bukan kelamin, bisul kali Mas. Seram, pria ini selundupkan 104 ular hidup di dalam celananya. Petugas bea cukai Cina menangkap seorang pria yang mencoba menyelundupkan 104 ular hidup dengan memasukkannya ke celananya. Wait a minute. 100 ular di dalam celana semua tuh. COD-an semua ularnya di dalam celana gitu ya. Pertanyaannya, celananya segede apa? Terus kalau, aduh, bayangin nggak geli apa ya utek-utek di dalam celana gitu. Berita terakhir, bunda-bunda yang anaknya baru mulai sekolah nih. Rebutan bangku di hari pertama masuk sekolah, orang tua murid SD di Indramayu bawa tali dan gembok. Weh. Di SDN 4 Kedokanagung, Kabupaten Indramayu, para orang tua atau wali murid berdesakan berebut bangku paling depan untuk anak-anaknya pada hari pertama sekolah. Orang tua murid lalu mengikat tas anaknya ke bangku. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membawa kunci gembok sepeda untuk mengikat tas milik anaknya. Nggak sekalian pakai kunci stang, Bu, biar lebih aman gitu. Gue dulu pas SD kayaknya nggak pernah ngincer bangku paling depan dah. Sebenarnya tuh paling belakang tuh paling asik tau, paling ideal kan, apa ya, bisa makan. Buku direkin nih. Terus udah makan aja gitu. Ya tapi nggak makan nasi tumpeng komplit juga ya, ribet juga ya. Paling cilok itu masih ya bisa diterima lah. Sekian berita untuk kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Terima kasih, thank you yang udah nge-subscribe. Yang dulu atau yang baru nge-subscribe, sekali lagi terima kasih. Tapi yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe pencet tombol jempol nungging. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya. Ciao.